A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat dan salam kepada pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi abang dan kakak. Apa kabar semuanya? Insya Allah semua masih sehat ya. Baiklah, bertemu lagi hari ini, hari Jumat bersama Pak Ardi. Kita akan melanjutkan pembelajaran tema kita. Ya, seperti biasa, kita sebelum mulai belajar, Bapak ingatkan kembali kepada abang dan kakak, jangan lupa untuk melakukan pembiasaan baik. Sholat duha, murajaah, membantu orang tua, menjaga sholat 5 waktu, membuang sampah pada tempatnya, dan menjaga kesehatan dengan cara mencuci tangan, mandi, dan jika keluar rumah harus menggunakan masker. Nah, baiklah langsung saja kita mulai. Sebelum belajar jangan lupa baca doa ya. Kita akan belajar subtema 3, pembelajaran 1. Sebelum kita mulai masuk pembelajaran 3, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nomor 1, dengan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah cara perawatan tumbuhan dengan tepat. Nomor 2, setelah kegiatan wawancara, siswa dapat menuliskan hasil wawancara mengenai cara-cara perawatan tumbuhan dengan kaidah EYD yang tepat. Nomor 3, dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan dengan tepat. Nomor 4, dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat menyelesaikan penjumlahan bilangan cacah dengan menggunakan garis bilangan dengan tepat. Nomor 5, dengan mengamati gambar motif batik, siswa dapat mengidentifikasi garis dan warna sebagai unsur karya dekoratif. Nomor 6, dengan kegiatan menggambar, siswa dapat menggunakan garis dan warna untuk membuat karya dekoratif dengan tepat. Nah, jadi inilah beberapa tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, kita kembali ke buku tema kita. Langsung kita mulai, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Subtema 3, menyayangi tumbuhan. Kita harus saling menyayangi sesama manusia. Selain itu, kita juga harus menyayangi tumbuhan. Tumbuhan telah memberikan banyak manfaat kepada manusia. Perbuatan menyayangi tumbuhan merupakan salah satu syukur kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan? Nah, jadi kita sesama sebagai makhluk hidup, abang dan kakak, harus selalu sesama saling menyayangi. Kepada manusia saja kita harus saling menyayangi, apalagi kepada tumbuhan atau kepada hewan. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan? Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga tumbuhan abang dan kakak? Maka kita harus merawatnya, menyiramnya, membersihkan rumput-rumput di sekelilingnya dan memberinya pupuk. Oke, kita lanjut di bawahnya. Halaman 108, pembelajaran 1. Ayo membaca. Bacalah teks di bawah ini. Siti sangat senang dengan bunga melati. Siti membeli bibit bunga melati. Dia ingin menanamnya di dalam pot. Siti belum tahu cara menanam bunga melati. Siti pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana dia menemukan buku yang dibutuhkan, buku tentang cara menanam melati di dalam pot. Berikut petunjuk perawatan melati yang Siti baca. Nomor 1, siapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genting, susun di dasar pot. Nomor 2, campurkan pasir tanah dan pupuk kandang masing-masing dengan bagian yang sama. Isikan pada sepertiga bagian pot, letakkan di atas lapisan pecahan
batu bata merah atau kering, genting. Nomor 3, masukkan bibit melati, sisakan media lama yang masih menempel. Tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media baru. Nomor 4, tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Jangan isi pot sampai penuh. Sisakan 2 cm dari bibir pot untuk memudahkan menyiramnya. Nomor 5, pastikan tanaman dapat berdiri kokoh. Nomor 6, siram tanaman dengan air secukupnya. Nomor 7, bersihkan bagian luar pot dari kotoran. Letakkan pot di tempat yang diinginkan. Nah, jadi ceritanya Siti sedang ingin sekali menanam bunga melati kesukaannya, dan ia pun tidak tahu cara bagaimana menanam pot yang baik dan benar. Maka dia pun pergi ke perpustakaan untuk mengambil sebuah buku yang berisikan petunjuk yang menunjukkan cara menanam sebuah bunga. Nah, jadi kalau abang dan kakak juga ingin menanam pohon atau bunga-bunga atau buah-buahan, maka beginilah cara-caranya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Siapkan tanahnya, siapkan tempatnya, siapkan pupuk, dan siapkan tanah yang suburnya. Oke, di bawahnya halaman 109, ayo berlatih. Buat tanda centang di dalam kotak bila kalimat-kalimat di bawah ini sesuai dengan petunjuk perawatan tanaman melati. Nomor 1, batu merah dan pecahan genting diletakkan di dasar pot. Nomor 2, pasir tanah pupuk kandang digunakan sebagai media tanam. Nomor 3, pupuk kandang harus dicampur lebih banyak daripada tanah dan pasir. Campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang diisikan ke dalam pot sampai penuh. Nomor 5, media lama dibiarkan tersisa pada akar bibit melati. Nomor 6, kita harus memastikan tanaman melati berdiri dengan kokoh. Nomor 7, siram tanaman melati dengan air sebanyak-banyaknya. Nomor 8, sebelum diletakkan di tempat yang diinginkan, bagian luar pot harus dibersihkan. Nah, jadi kakak dan abang harus mencari tahu yang manakah petunjuk-petunjuk cara menanam bunga melati tadi yang benar. Kalau benar, kita beri centang di sebelahnya. Kalau salah, kita buat salah. Terus kita lanjutkan lagi di bawahnya. Ayo menulis. Siti ingin mengetahui cara merawat bunga mawar. Nah, ia mendatangi penjual bunga untuk bertanya tentang cara perawatan bunga mawar. Jika kita ingin mengetahui perawatan suatu tanaman, kita harus bertanya kepada orang yang memahaminya. Tanaman apa yang ingin kamu ketahui perawatannya? Nah, jadi jika abang dan kakak ingin sekali misalnya menanam pohon apa atau bunga apa. Nah, jadi sebelum kita menanamnya, kita harus mencari tahu dulu bagaimanakah cara menanam sebuah misalnya pohon apel, bagaimana cara merawatnya. Maka kita harus pergi kepada orang yang telah menanam pohon itu, atau kita mencari buku, maka kita harus membaca bukunya. Dan kakak juga misalnya ingin menanam bunga mawar, karena kita kan belum tahu nih bagaimana cara menanamnya, maka kita harus mencari tahu dulu kemanakah ke orang yang telah memahaminya atau menanamnya. Oke, kita lanjutkan. Lakukan wawancara dengan orang yang memahami cara perawatannya. Tuliskan hasil wawancara yang telah kamu lakukan. Nah, di sini pasti ibu dari kakak dan abang pasti suka bunga semua ya. Pasti mereka tahu cara perawatan sebuah misalnya bunga mawar atau bunga melati atau pohon apa saja. Nah, di sini boleh abang dan kakak wawancarai ibunya bagaimanakah sebenarnya cara perawatan sebuah tanaman. Nah, kemudian hasil wawancaranya dituliskan di kotak yang besar nih ya, abang dan kakak. Oke, kita lanjutkan lagi halaman 112. Ayo mengamati. Di sekolah,
Siti ditanam pohon sirih. Di sekolah, Siti menanam pohon sirih. Sirih adalah tanaman yang tumbuh merambat. Daunnya berbentuk jantung dengan ujung daun rancing. Panjang daun sirih sekitar 5-8 cm dengan lebar 2-5 cm. Jika daunnya diremas akan mengeluarkan bau khas. Siti dan teman-temannya akan mengukur panjang pohon sirih. Sebelum mengukur pohon sirih, Siti dan teman-temannya belajar tentang garis bilangan. Nah, jadi ini adalah sebuah pohon sirih. Siti menanam pohon sirihnya kemudian besar. Abang dan kakak tahu nggak ini pohon sirih bagaimana? Biasanya anak-anak kita atau kakek nenek kita pernah nih makan daun sirih. Kalau dirobek daunnya, dia akan mengeluarkan bau yang khas. Bau yang khas itu maksudnya bau yang dimiliki oleh daun pohon itu sendiri. Jarang baunya sama dengan tumbuhan-tumbuhan yang lain. Terus di bawahnya, ayo kita amati bersama garis bilangan di bawah ini. Nah, ini adalah misalnya sebuah penggaris. Ini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini adalah sentimeter. Sentimeter itu satu garis jari-jari kita, kan ini ada garis 3 nih di jari-jari kita. Nah, 1 cm itu di satu garisnya cuman. Oke, kita lanjutkan. Garis bilangan dimulai dari angka 0. Setelah angka 0, secara berurutan akan ada angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, jadi di dalam penggaris itu pertamanya kita akan menemukan angka 0. Kemudian setelah angka 0 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tulislah angka yang seharusnya menempati huruf pada garis bilangan di bawah ini. Nah, ini kan sebuah penggarisnya sudah diacak-acak nih dengan huruf. Coba kakak susun lagi. Susun lagi bagaimanakah angka-angkanya. Misalnya di huruf S itu angka berapa? Di huruf I. Di huruf 1 angka berapa? Di angka 1 huruf berapa? Di huruf R angka berapa? Di huruf I angka berapa? Di huruf H angka berapa? Sekarang kita bantu Siti melakukan pengamatan pertumbuhan pohon sirih. Yuk. Pohon sirih yang baru ditanam berada di posisi A pada angka 0. Setelah beberapa waktu, panjang pohon sirih ada di posisi B pada angka 0. Nah, kita lihat lagi di bawahnya. Ini sebuah penggaris. Dari posisi A menjadi posisi B, berpindah 2 satuan. Kita dapat menuliskan bentuk penjumlahannya. 0 tambah 2 sama dengan 2. Nah, begini contohnya ya, abang dan kakak. 0 tambah 2 tidak bisa ditambah, maka jawabannya tetap 2. Contoh lainnya, panjang pohon sirih ada di posisi angka 3. Setelah beberapa waktu, pohon sirih bertambah 2 satuan. Nah, ini setelah misalnya beberapa minggu lagi Siti dan teman-temannya mengukur pohon sirihnya. Mereka mengukurnya dari pohon sirihnya kecil sampai besar. Maka pohon sirihnya akan bertambah perlahan-lahan panjangnya. Misalnya tadi masih 0 sampai 2 cm, itu setelah beberapa minggu. Terus dari 2 cm maka bertambah lagi 5 cm. Itu setelah beberapa minggu. Kemudian kita lihat 3 tambah 2. 0 sampai 3 dan 3 sampai 5. 3 tambah 2 sama dengan 5. Jika panjang pohon sirih di angka 4 dan setelah beberapa waktu tumbuh 7 satuan, berapa panjang pohon sirih sekarang? Nah, jika pohon sirih di angka 4 nih misalnya, setelah beberapa waktu tumbuh 7 satuan.
berapa panjang pohon sirih sekarang? Nah, jadi kan misalnya nih pohon sirihnya ada di angka 4 dan setelah beberapa waktu tumbuh lagi menjadi 7 cm. Pohon sirihnya 4 nih, 0 sampai 4. Terus pohon sirihnya lagi tumbuh bertambah lagi 7 cm. Maka kita hitung dari 5, 8, 9, 10, 11. 4 ditambah 7 sama dengan 11. Nah, maka 4 ditambah 7 sama dengan 11. Ayo berlatih. Selesaikanlah penjumlahan di bawah ini menggunakan garis bilangan. Nah, nomor 1, 5 tambah 2. 5 tambah 2 berapa abang dan kakak? Kalau sudah tahu jawabannya, maka kita harus menarik garis dari 0 sampai 5 nih. Kita tarik garis ke 5, angka 5. Habis itu kemudian tambah 2 cm lagi, maka kita tarik lagi garis dari angka 5, kita tambahkan ke angka 7. Nomor 2 dan seterusnya begitu, sama caranya ya abang kakak. Terus kita lanjutkan lagi. Ayo mengamati. Siti sedang membantu ibu merapikan lemari baju. Di lemari ada beberapa kain batik milik ibu. Siti memperhatikan motif yang ada pada kain batik. Ada bermacam-macam motif daun dan bunga. Siti sangat tertarik dengan motif daun dan bunga. Setelah membantu, Siti menggambar hiasan dengan motif tumbuhan. Nah, ini motif tumbuhannya batik ya. Kemudian jawablah pertanyaan berikut ini. Dari keempat gambar tersebut, motif mana yang paling kamu suka? Nah, abang dan kakak yang mana nih yang paling kakak atau abang kakak sukai? Nomor 2, apa yang menarik dari motif yang kamu sukai? Nah, apa daya tarik dari motif yang ada di atas nih? Nomor 3, warna apa yang kamu gunakan untuk membuat warna motif hias tumbuhan? Nah, warna apa yang kalian gunakan untuk menghias tumbuhan? Mengapa? Apa alasannya? Kemudian yang terakhir, ayo berkreasi. Kita bantu Siti membuat motif hias tumbuhan. Yuk, motif hias akan lebih indah bila diberi warna. Nah, jadi kakak dan abang di sini membuat motif hias. Misalnya apa? Misalnya kakak pilih gambar yang mana dari keempat ini. Atau boleh buat bunga serupa dengan kerawang gayo atau kerawang Aceh. Nanti boleh diberi warna di rumah. Kegiatannya bersama orang tua ya. Oke. Baiklah, kepada abang dan kakak, Bapak ucapkan terima kasih untuk hari ini. Kita cukupkan pembelajaran darinya. Insya Allah kita akan melanjutkan di pertemuan selanjutnya. Bapak ucapkan kepada abang dan kakak, tetap semangat dalam belajar di rumah. Jangan bermalas-malasan. Sering-sering berolahraga biar kita selalu sehat dan kuat. Ya, Bapak ucapkan terima kasih. Bapak sudahi dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.